Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pembuatan pemodelan wall atau dinding. Nah, di sini kita menggunakan metode yang pertama itu adalah metode manual modeling. Jadi sama persis step by stepnya seperti itemnya tadi untuk yang file cap, kemudian itemnya kolom, kemudian itemnya balok, kemudian juga itemnya plat ya, tadi juga itemnya plat itu secara manual. Jadi untuk yang manual itu sendiri kita menggunakan fungsi tadi define. Nah, di dalam define ini atau di element list kita sebut nama si kolomnya, kemudian kategori kolomnya, material yang digunakan, kemudian ketebalan kolom. Nah, baru kita nanti menggambarnya itu dengan menggunakan beberapa metode dengan menggunakan toolbarsnya Draw. Jadi toolbar Draw ini digunakan untuk pembuatan modeling, khususnya manual modeling. Jadi bisa menggunakan fungsi atau toolsnya line, fungsinya by cat line, fungsinya rectangle atau 3 point arc, dan juga kalau seandainya kolom itu ada miring, dan F4 untuk membuat si kolom ini sejajar dengan garis si catnya. Jadi pemodelan kolomnya sejajar dengan garis cat yang ada. Nah, ini step by stepnya. Oke, step by stepnya itu adalah yang pertama di bagian atribut editornya itu kita bisa rubah nanti untuk kondisi kolomnya, baik itu namanya, kategorinya, materialnya, dan thicknessnya. Nah, di sini juga kita bisa atur posisi kolom itu, misalnya ada kolom yang bukan konkret tapi partition wall, kemudian juga misalnya brick wall. Jadi dinding itu tidak hanya mutlak satu jenis materialnya saja. Nah, ini bisa kita gunakan untuk concrete wall, bisa kita gunakan untuk partition wall, bisa kita gunakan juga untuk brick wall atau pasangan bata. Nah, di sini secara konsep kalau seandainya si dindingnya tadi sudah kita buat kategorinya, list atau elemen listnya, itu kita arahkan saja kursornya ke bagian toolbarsnya Draw. Nanti kita bisa menggunakan fungsi line, dan kemudian juga kita bisa menggunakan fungsi by cat line. Nah, selanjutnya juga kita bisa menggunakan fungsi by rectangle. Nah, sekarang kita coba ya untuk pengaplikasiannya di dalam Cubicos TASC-nya. Nah, di sini kita membuat pemodelan itu sebentar ya. Ini kita untuk pembuatan pemodelannya gunakan fungsi di sini elemen list, toolbarsnya Draw. Kemudian elemen list ini kita klik dinding biasa. Nah, dinding biasa ini coba kita lihat di gambar CAD-nya. Itu ketebalannya adalah 250 mm. Nah, ini kita bisa ganti ketebalan menjadi 250. Selanjutnya structural wall, benar karena dia retaining wall. Ini kita buat retaining wall ya. Oke, kemudian bisa pilihan ada warnanya kalau seandainya ini ingin dirubah warna defaultnya gitu. Nah, sekarang kita coba gambarkan berdasarkan by line. Jadi berdasarkan line di toolbarsnya Draw. Nah, ini kita klik seperti ini. Oke ya. Jadi untuk yang lainnya kita klik seperti ini, kemudian kita klik garis. Nah, ini udah sejajar dengan garis CAD-nya si modeling kolomnya. Kalau tidak sejajar kita gunakan fungsi F4 ya. Oke, selanjutnya kita buat sampai ke ujung. Nah, persyaratan pembuatan kolom ini itu di ujung-ujungnya harus ketemu ya. Jadi di sini kalau udah di bagian ujung kita klik garis ininya supaya kita bisa endingnya di bagian ujung kita klik. Nah, kita buat lagi seperti ini. Oke, kita ketemukan lagi dengan ujungnya seperti ini. Kita klik lagi, kita tarik lagi. Nggak apa-apa, dilewati saja kolomnya. Kemudian sampai juga ke ujung yang ini, kita select lagi ke atas. Oke ya, select lagi ke atas. Kemudian kita ketemukan dengan garis ini ya. Oke, kalau sudah, nah ini tampilannya seperti ini. Ini bisa kita extend, jadi bisa kita extend di sini, kita klik extend, kita klik garis dindingnya, kemudian kita klik seperti ini.
Nah, ini adalah untuk yang extendnya si bagian dinding. Nah, ini dinding yang untuk retaining wall, dinding yang untuk retaining wall. Kemudian misalnya contoh di sini dindingnya ada sloping ya, ada kemiringan. Itu bisa kita buat kemiringannya, metodenya adalah seperti ini. Jadi kita arahkan saja kursornya ke bagian toolsnya set sloping wall. Kemudian kita klik dindingnya akan kita buat miring. Nah, misalnya sudutnya 60 derajat nih miringnya. Nah, di sini bisa miring ke dalam. Kalau kursornya kita arahkan ke bagian dalam, dia ke dalam. Begini. Kalau misalnya kita klik lagi si dindingnya, kita set sloping column 60 derajat. Kalau kita arahkan panah yang warna birunya ini keluar, nah ini seperti ada panah ya muncul. Itu dia akan ke sisi luar. Kemudian kita buat lagi begini. Oke ya, ini juga 60 derajat misalnya keluar. Nah, kalau misalnya sudah, itu kita bisa membuat dindingnya dalam kondisi dia miring ya, dalam kondisi dia miring. Oke, kalau misalnya sudah miring seperti ini. Nah, di sini kan ada celah ya, ada celah antara kolom yang sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Itu bisa kita gunakan fungsi connect sloping wall. Jadi di sini ada connect sloping wall. Kita klik wallnya, kita klik wallnya yang kedua. Nah, ini sudah otomatis jadinya dia tergabung ujung-ujungnya. Oke, ini adalah untuk dinding yang si konkret ya, dinding konkret wall. Untuk sloping kolomnya, sloping dindingnya tampilannya adalah seperti ini metodenya. Sekarang kita coba pindah ke lantai ground floor. Nah, misalnya di sini lantai ground floor, kita ingin membuat dinding itu pasangan bata. Jadi kalau untuk pasangan bata, misalnya contoh kita ganti gambarnya ke denah dinding ya. Kita ganti gambarnya ke denah dinding. Oke, ini kita relocate dulu dengan toolbarsnya Identify. Nah, oke. Nah, misalnya contoh di sini nih. Kita ingin membuat dinding bata, misalnya dinding bata ini ada brick wall. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, kita klik di sini wall, kemudian kita pilih brick wall atau pasangan bata ya, pasangan bata. Kemudian struktur wall-wallnya kita ganti menjadi brick wall dan ketebalannya misalnya di sini adalah 100 mm. Dan warnanya misalnya kita bedakan nih, misalnya di sini kita gunakan warna hijau misalnya, warna hijau. Jadi pasangan bata, brick, wall, kemudian materialnya brick, interior, floor top elevasi, floor bottom elevasi. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan arsirannya. Kita bisa gunakan fungsi toolbarsnya draw. Kita pilih yang by line. Nah, ini ya line. Baru kita buat seperti ini. Nah, ini sudah sejajar nih. Kalau tidak sejajar, kita gunakan fungsi F4 ya. Supaya si modeling dindingnya sejajar dengan garis sketch. Kemudian kita klik di sini sampai ke ujung. Oke, sampai ke ujung. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini kan beda arsiran ya, beda arsiran. Misalnya contoh di sini kita klik lagi. Nah, ini kalau misalnya ada openingan seperti ini, itu kita teruskan aja, nanti kita ada openingan dinding. Nah, sampai ketemu dengan wallnya seperti ini kita klik. Oke, misalnya contoh apalagi ya untuk pasangan dinding. Nah, ini adalah dinding panel. Jadi misalnya kita klik di sini wall, ini adalah dinding, misalnya dinding precast. Oke, dinding precast. Kemudian struktur wallnya kita ganti menjadi partition wall. In situ konkretnya kita ganti menjadi light panel misalnya ya, atau precast konkret. Nah, ini misalnya tebalnya juga 100 interior wall. Warnanya kita bedakan, tadi kita gunakan warna hijau, sekarang kita gunakan warna kuning. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini metodenya, itu adalah dinding precast ini tetap di toolbarsnya draw. Kemudian kita gunakan line. Nah, di sini kita tarik garis seperti ini. Nah, ini kan belum sejajar nih modelingnya dengan garis sketch. Kita gunakan fungsi F4 atau Fn F4. Oke ya, di sini ketebalannya sepertinya salah, jadi kita bisa ganti misalnya jadi 75 nih, misalnya 75. Kita klik lagi, klik kanan line. Nah, ini juga kita buat begini, F4. Oke, kalau sudah, ini kan ada openingan pintu ya, kita bablaskan saja sampai ke ujung ini. Nah, ini juga sama, kita buat. Nah, ini belum sejajar ya dengan garis sketch-nya, modelingnya. Kita gunakan fungsi F4.
Oke, intinya ujung-ujung si dindingnya harus tertutup ya. Nah, kalau sudah, kita buat seperti ini. Nah, ini juga ada kolom, kita bablaskan saja. Nah, kita buat sampai di ujung sini. Oke, nah kemudian kita coba lanjut lagi dengan dinding yang ini. Jadi, antara yang vertikal sama yang horizontal harus tertutup ya. Ketemu dindingnya. Ketemu dindingnya, kemudian kita klik seperti ini, F4 lagi. Nah, ini ada openingan pintu, kita teruskan saja sampai ke ujung. Nah, ini juga sama, ada openingan pintu, kita bablaskan saja sampai ke ujung. Nah, sampai ke di sini snapnya juga boleh. Kemudian kita gambar lagi seperti ini pemodelannya, F4. Oke, sampai ujung seperti ini. Nah, ini adalah untuk pemodelan dinding dengan menggunakan material konkrit precast dan pasangan bata ya. Jadi yang hijau itu pasangan bata, yang warna kuning itu adalah precast konkrit. Bagaimana kalau misalnya dindingnya dinding kaca? Jadi di sini kita klik new, kemudian untuk dinding kaca ya, kalau untuk dinding kaca itu kita bisa menggunakan curtain wall. Kemudian kita klik di sini tanda plusnya, new lagi. Jadi itemnya curtain wall ya kalau untuk dinding kaca. Misalnya CW2, materialnya glass. Kemudian interior exterior wall, interior thickness-nya 100. Nah, ini kita buat seperti ini. Jadi untuk display settingnya juga bisa kita atur tingkat transparansinya atau opacity-nya. Ini misalnya saya ganti dengan warna coklat. Intensitas opacity-nya 50, kemudian saya klik di sini line lagi. Nah, saya tarik garis dari sini ya. Oke, nah di sini juga ketebalannya kita ganti menjadi 75 misalnya. Nah, kalau sudah kita tarik begini. Oke, F4 juga jangan lupa. Oke ya, maaf ini kita buatnya sampai di sini. Nah, ini dia, kita klik. Sebentar. Oke, untuk yang dinding, kita maaf ya, dinding itu yang di bagian bawah. Ini tebalnya tadi 100. Oke. Kita klik seperti ini, tarik garis sampai ke ujung. Ketemu di sini nih, misalnya ketemu di sini. Nah, kita klik lagi. Ini untuk dinding yang curtain wall atau dinding glass wall-nya ya. Transparansi juga nanti bisa kita atur. Nah, itu adalah bagaimana pembuatan dinding secara dinding partisi. Baik itu konkrit precast, baik itu pasangan bata atau brick wall dan juga glass wall. Oke, sekian dan terima kasih.